Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menampilkan podcast tentang sejarah Indonesia, yaitu yang berjudul Perang Demak. Ya, halo Sobat Sejarah, perkenalkan nama saya Sabar Montoro dari kelas 11 TO3. Di sini saya akan memulai dengan Jejak Nusantara, yang membahas kisah-kisah heroik dan penuh strategi dari masa lalu Nusantara. Di episode kali ini, kita akan menyelami salah satu konflik besar yang terjadi di awal abad ke-16 yang mengguncang tanah Jawa. Perang Demak, awal runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di tanah Jawa. Perang Demak bukan sekedar konflik antar kerajaan. Ini adalah titik balik sejarah Nusantara. Setelah kerajaan Majapahit mulai meredup di akhir abad ke-15, muncullah kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, yaitu Kerajaan Kesultanan Demak. Demak didirikan oleh Raden Patah, seorang keturunan Majapahit yang beragama Islam. Ia memimpin Demak dengan visi besar, yaitu menyatukan Jawa di bawah panji Islam. Mulai. Tapi tentu saja hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di balik kejayaan kerajaan Majapahit yang mulai rapuh, masih ada kekuatan-kekuatan Hindu yang ingin mempertahankan kejayaan lama. Inilah yang menjadi awal dari Perang Demak versus Majapahit. Perang besar terjadi pada sekitar tahun 1478 hingga awal 1500-an. Demaknya semakin kuat, mulai menantang hegemoni Majapahit yang dipimpin oleh raja terakhirnya, Brawijaya V. Konflik ini juga bersifat ideologis. Di satu sisi, Majapahit mewakili kejayaan Hindu-Buddha yang telah lama berkuasa. Di sisi lain, Demak muncul sebagai simbol perubahan agama baru, sistem pemerintahan baru, dan semangat baru. Dibantu para wali seperti Sunan Giri dan Sunan Kudus, pasukan Demak melancarkan serangan strategis ke pusat-pusat kekuasaan Majapahit. Pada akhirnya, Triwulon, ibu kota Majapahit, jatuh. Inilah yang menandai runtuhnya Majapahit dan berakhirnya era Hindu-Buddha sebagai kekuatan dominan di Jawa. Setelah Majapahit jatuh, tantangan Demak belum berakhir. Justru muncul kekuatan baru dari luar. Portugis yang mulai masuk ke wilayah Malaka dan pesisir utara Jawa Selatan. Sultan Trenggono, raja ketiga Demak, kemudian memimpin ekspedisi ke wilayah-wilayah seperti Banten, Cirebon, hingga menyerbu Portugis di Malaka. Tapi sayangnya Trenggono gugur dalam ekspedisi ke Pasuruan. Setelah itu, Demak perlahan melemah. Intrik politik dalam istana membuat kekuasaan berpindah ke Joko Tingkir, yang kemudian memindahkan pusat kekuasaan ke Pajang. Perang Demak bukan hanya soal penaklukan, tapi juga perubahan besar dalam sejarah Indonesia. Dari perang ini kita bisa belajar bagaimana kekuasaan berubah, bagaimana agama berperan dalam politik, dan juga bagaimana tanah Jawa selalu menjadi pusat dinamika Nusantara. Dan hari ini, jejak Demak masih terasa. Masjid Agung Demak, makam para wali, dan juga sejarah lisan yang masih hidup dan menjadi saksi bisu perjuangan masa-masa lalu. Ya, sekian podcast dari kelompok kami. Mohon maaf ada perkataan atau perlakuan yang kurang mengenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.